Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Arzika Nurfadila dengan NIM 2219374 akan mempresentasikan tentang proposal kewirausahaan dengan judul Risol Mayones. Latar belakang. Siapa yang tidak mengenal risol? Risol merupakan jajanan yang sebenarnya sudah begitu lama dikenal. Sebagai jajanan pasar, risol dijual dalam bentuk siap saji sudah memiliki permintaan pasar yang relatif stabil. Tetapi, risol yang sekarang banyak dijual di pasaran yaitu berisi sayuran, terdengar biasa saja karena kebanyakan orang sering memilih risol yang berisi sayuran tersebut. Kami memilih jenis usaha yaitu risol mayones agar para penikmat jajanan atau kuliner lezat ini dapat memilih beberapa isian sesuai kesukaan mereka. Dari risol ini dengan isian beef asap atau sosis sapi. Harganya pun terjangkau bagi semua kalangan sesuai dengan rasa yang gurih dan bercampur rasa manis serta gurih yang ditawarkan pada risol ini. Usaha ini merupakan suatu kegiatan usaha yang bergerak di bidang makanan dengan ringan khususnya risol. Kegiatan usaha ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis usaha rumahan dengan tujuan memenuhi keinginan konsumen. Justifikasi pemilihan objek usaha atau produk. Yang saya tawarkan merupakan jenis makanan yang enak, mudah didapatkan, bergizi, dan ekonomis. Bahan dasar yang saya gunakan yaitu pasri berisi daging, biasanya daging cincang atau sayuran yang dibungkus dadar serta mayones lalu digoreng sesudah dilapisi oleh tepung panir dan juga kocokan telur ayam. Terdapat dua jenis risoles di Indonesia. Pertama, risoles dengan isian sayur yang dicampur dengan daging cincang serta mayones, dan yang kedua, risoles dengan isian potongan-potongan wortel, kentang, dan sayuran lainnya. Pada umumnya jajanan ini berisi daging cincang dan isian sayuran, tapi kemudian ada yang berisi mayones juga. Selain menjadi alternatif pilihan makanan, risoles mayo juga menghadirkan kemudahan bagi konsumen dengan adanya via WA, Instagram, ojek online, dan juga bisa antar jemput walaupun di sekitar area tempat produsen produknya, sehingga konsumen dapat memesan produk yang dijual di risoles mayones dengan melakukan pemesanan makanan dengan cepat. Hal tersebut diberlakukan untuk kenyamanan dan kepraktisan konsumen, sehingga pesanan yang telah Anda dapat diprioritaskan terlebih dahulu. Gambaran umum rencana bisnis kami. Pada kenyataannya, waktu mulainya perkuliahan satu dengan yang lainnya dianggap sangat sempit, sehingga mahasiswa harus dapat menyusun waktu kosong mereka dengan baik, agar mereka dapat beristirahat dan makan serta minum. Dengan hadirnya risoles mayones ini, maka diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mendapatkan makanan ringan untuk mengisi perut selagi menunggu mata kuliah selanjutnya dimulai. Hal ini dapat terrealisasikan karena dengan praktisnya risoles mayones. Dari segi makanannya yang gampang dimakan, lezat, harga pas di kantong mahasiswa, sehingga kemudahan dalam cara pembeliannya. Ditambah lagi waktu yang seharusnya dapat dipakai untuk beristirahat justru terpakai untuk mengantri membeli makanan, sehingga tidak efisien. Hal ini menyebabkan banyaknya mahasiswa yang terlambat untuk masuk perkuliahan selanjutnya dengan alasan mengantri makanan maupun jauhnya lokasi tempat makan tersebut. Dengan adanya risoles mayones dan cara pemesanan yang mudah, masalah pencarian makanan dapat teratasi, tentunya dengan harga yang lebih murah di kantong mahasiswa. Nama produk yang kami tawarkan yaitu risoles mayones dengan beberapa menu, yaitu risoles mayones dengan isian sosis atau beef, dan risoles mayones sosis pedas, serta risoles sayur dan daging. Keunggulan produk kami memiliki beberapa keunggulan, yaitu menggunakan bahan baku yang pilihannya berkualitas terbaik dan juga mudah mencari bahan pembuatannya. Dengan harga yang terjangkau, hanya 5.000 per kotak, risoles mayones ini akan menjadi pilihan yang tepat untuk menemani saat kumpul-kumpul bersama teman maupun juga keluarga.
Dan juga Risoles Mayones ini melayani pesan antar khusus mahasiswa di sekitaran kampus. Metode pelaksanaan. Gambaran umum pasar. Dalam usaha ini produk yang dijual berupa makanan risoles mayones yang pemasarannya di sekitar wilayah kampus Universitas Negeri Padang dekat dengan tempat produksi karena mempertimbangkan efisiensi. Segmen pasar yang dituju adalah semua kalangan, segala usia, tapi terutama pada kalangan mahasiswa. Metode pelaksanaan kegiatan ini berisi langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dari usulan program mahasiswa wirausaha. Langkah-langkahnya diantaranya yaitu lokasi yang berada di sekitar Universitas Negeri Padang. Persiapannya, kegiatan persiapan yang akan dilakukan meliputi jadwal kegiatan, kegiatan survei pasar, membuat kontrak dengan pihak penyedia dana. Promosi dan pemasaran akan dilakukan sebelum, selama, dan juga setelah program berlangsung. Sebelum program berlangsung, pembuatan media promosi seperti pemasangan spanduk, penyebaran brosur, dan juga sosial media. Selama program berlangsung, tetap melakukan promosi melalui spanduk dan juga brosur, melakukan promosi melalui media sosial, dan juga menjalin kerjasama dengan penjaga kantin. Analisis produksi. Baiklah, itu merupakan logo dari produk yang kami bikin atau buat. Uraian ciri-ciri produk kami. Sesuai namanya, risol mayo ini terbuat dari mayones, telur rebus, dan juga sosis. Dan juga ada varian baru yaitu dengan menggunakan adanya tambahan dari bubuk cabai. Banyak juga penjual yang menambahkan daging ayam di dalamnya dengan merasakan sedikit asam dan tekstur creamy dari mayones menciptakan rasa menarik yang akan menggoyangkan lidah kalian. Isian dari risol yang berupa sayur yang sudah matang membuatnya bisa bertahan lama di kulkas. Sekitar 5 hari di chiller dan 1 bulan di freezer. Selain itu, risol mayo berisi mayones, telur rebus, keju, dan daging asap serta tambahan bubuk cabai juga bisa disimpan dalam jangka waktu yang sama. Kegunaan utama produk kami yaitu sebagai makanan pengganjal perut yang biasa dinikmati pakai nasi maupun tanpa nasi, dan juga cara memesannya yang mudah dan juga praktis. Proses produksi. Pembelian bahan baku, lalu lanjut ke proses produksi, lalu pemasaran dan penjualan, hingga akhirnya evaluasi dan juga adanya laporan. Bahan baku produksi dari risol mayones yaitu 10 buah kulit lumpia siap pakai, 5 buah sosis, 5 lembar keju, 4 butir telur rebus, bubuk cabai, mayones secukupnya, mentega, dan juga minyak untuk menggoreng. Bahan pelapis, setengah sendok garam, 1/4 kilo tepung panir, tepung terigu secukupnya, air secukupnya. Lalu langkah-langkah proses pembuatannya. 1. Siapkan kulit lumpia siap pakai yang telah kita olah terlebih dahulu. Kemudian semprot dengan air, lalu tutuplah dengan lap basah sampai kulit benar-benar lembab dan mudah dibentuk. 2. Potong sosis menjadi 4 bagian seukuran panjang risol. Lakukan hal yang sama dengan keju dan juga telur rebus. 3. Tumis sosis atau beef dengan mentega hingga matang, tapi jangan terlalu kering. 4. Ambil kulit lumpia yang sudah lembab, kemudian isikan dengan sosis atau beef atau juga daging, sayur, keju, telur, dan juga mayones, serta bubuk cabai. Kemudian, lipatlah, lakukan hingga semua bahan habis. Untuk lapisannya, larutkan tepung terigu campur dengan air dan sedikit garam. Pastikan larutan tepung pas tidak terlalu cair atau kental ya. 7. Ambil risol mayo yang sudah dicetak, kemudian celupkan di adonan tepung, kemudian gulingkan di tepung panir, lakukan hingga semua bahan habis. 8. Simpan risol mayo yang dicetak di suhu ruang maupun di lemari es selama 30 menit. Setelah 30 menit, goreng risol mayo hingga kecoklatan, kemudian angkatlah.
Lalu sajikan risol mayo sederhana ala rumahan ini dengan saus sambal maupun saus tomat. Modal operasional atau kerja kami untuk awal-awal ini, modal yang penulis gunakannya itu hanya modal bahan saja. Sedangkan untuk peralatan, penulis menggunakan peralatan pribadi. Dan ada tambahan peralatan yang kami beli juga. Analisis keuangan. Tabel biaya investasi peralatan bahan penunjang, wadah sebagai tempat bahan mentah, penggorengan dan spatula untuk menggoreng, kemasan makanan, tempat kemasan makanan. Biaya peralatan, wadahnya 15.000, penggorengan dan spatula 200.000, kemasan makanan 50.000, sehingga totalnya 255.000 rupiah. Tabel berikutnya, peralatan yaitu kulit lumpia 10.000, sosis 20, keju 15, telur ayam 15, mayones 5.000, mentega 5.000, minyak goreng 35.000, garam 3.000, tepung panis 10.000, tepung terigu 10.000, reko ayam 5.000, dan juga tambahan untuk jenis lain yaitu adanya tambahan bubuk cabai seharga Rp1.000 dengan total biaya kita seluruhnya yaitu Rp134.000. Berdasarkan tabel 1 dan 2, maka dapat disimpulkan bahwa modal usaha yang dibutuhkan di awal yaitu Rp134.000 ditambah Rp265.000 sama dengan Rp399.000. Pendapatan per bulan penjualan risol mayo pedas yaitu seharga Rp5.000 dikali 100 porsi dikali 30 hari sama dengan Rp500.000. Pendapatan per bulan penjualan risol mayo sayuran, risol mayones daging atau bis atau juga bisa menggunakan sosis 5.000 dikali 150 porsi dikali 30 hari sama dengan Rp750.000. Total pendapatan per bulan 500 ditambah 750 sama dengan Rp1.250.000. Pendapatan dalam 1 tahun risol mayo pedas 5.000 dikali 500.000 dikali 12 bulan sama dengan 6 juta. Pendapatan dalam 1 tahun risoles mayo sayur dan risoles mayo daging atau beef atau juga bisa menggunakan sosis seharga 750.000 dikali 12 bulan sama dengan 9 juta. Total pendapatan per tahun 6 juta ditambah 9 juta sama dengan 15 juta. Baiklah, selanjutnya ada analisis SWOT. Desain produk kami memiliki ciri khas khusus yaitu dengan penggunaan warna kuning yang dilampirkan gambar menu risoles mayo. Untuk promosi dan iklan kami terutama diposting oleh akun resmi risoles mayo. Selain itu juga menyebarkan brosur dan juga paid promote ke akun-akun media sosial yang terkenal dan memiliki banyak followers. Kecepatan distribusi dilakukan secara cepat dan praktis. Keramahan pelayanan kepada konsumen adalah prioritas dalam usaha ini. Pelayanan yang diberikan berbasis online dengan menggunakan akun resmi di Instagram dan juga WhatsApp. Peluang pasar, keinginan konsumen sebagai suatu kepuasan. Konsumen menerima produk dengan lebih mudah dan praktis dan cepat. Kemajuan teknologi semakin berkembangnya smartphone membuat aktivitas manusia bisa diatasi hanya dengan menggunakan handphone. Hal tersebut membuka peluang untuk bisnis ini. Tenaga kerja, adanya ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan seperti adanya reader untuk mengantarkan pesanan. Kemajuan teknologi semakin banyak usaha yang menggunakan kemajuan IT untuk usahanya. Permodalan, besaran modal tergantung pada jumlah target produksi kami. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.